Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi untuk mata kuliah Fisika Teknik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pokok bahasan potensial dan kapasitor. Nah, potensial dan kapasitor sendiri merupakan bagian dari listrik statis, yaitu masih terusan dari bahasan-bahasan materi sebelumnya. Nah, di mana potensial ini bersumber dari muatan listrik, nah yaitu potensial itu yaitu merupakan energi listrik karena jarak tertentu dari sumber muatan. Jadi potensial merupakan energi listrik karena jarak tertentu dari sumber muatan. Nah, itu tadi yaitu potensial. Nah, selanjutnya selain potensial, kita juga akan mempelajari tentang kapasitor. Nah, kapasitor tadi merupakan aplikasi dari listrik statis. Nah, di sini kapasitor merupakan dua keping konduktor yang berbeda jenis dan ruang, diantaranya diisi oleh bahan dielektrik atau penyekat. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari persamaan untuk potensial dan kapasitor. Nah, lalu contoh-contoh soalnya dan pembahasannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa sambil diingat-ingat lagi untuk pengetahuan kelistriknya, yaitu yang berhubungan dengan kapasitor dan potensial. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi. Selamat memperhatikan. Oke, kita bahas untuk materi potensial dan kapasitor. Nah, untuk capaian materinya, yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan energi potensial listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan beda potensial listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan hubungan potensial dan medan listrik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menghitung potensial listrik dan kapasitor. Nah, di sini the potential difference, yaitu di sini beda potensial antara titik A dan titik B adalah kerja yang dilakukan terhadap gaya-gaya listrik dalam mengalirkan satu satuan muatan uji positif dari A ke B. Nah, di sini kita menyatakan beda potensial antara A dan B sebagai VA minus VB atau V. Nah, V besar. Satuannya adalah satuan kerja per satuan muatan, yaitu Joule per kolom dan disebut volt atau V besar. Nah, di sini 1 volt sama dengan 1 Joule per kolom. Nah, di sini karena usaha merupakan besaran skalar, begitu juga beda potensial, seperti halnya usaha, beda potensial bisa positif atau negatif. Nah, usaha W yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah muatan Q dari satu titik A ke titik kedua B adalah W sama dengan Q dikali VB min VA sama dengan QV, di mana tanda yang sesuai plus atau minus harus diberikan kepada muatan tersebut. Jika VB atau VA dan Q keduanya adalah positif atau negatif, usaha yang dilakukan adalah positif. Jika VB minus VA dan Q memiliki tanda yang berlawanan, usaha yang dilakukan adalah negatif. Selanjutnya adalah potensial absolut. Potensial absolut pada suatu titik adalah usaha yang dilakukan untuk melawan gaya listrik yang menggerakkan satu satuan muatan uji positif dari ruang tak berhingga ke titik tersebut. Oleh karena itu, potensial absolut pada titik B adalah beda potensial dari A sama dengan tak hingga ke B. Sini, A sama dengan tak hingga ke B. Nah, di sini suatu muatan titik Q dalam keadaan vakum dan sebuah titik P pada jarak R dari muatan titik tersebut, maka beda potensial absolut pada P-nya yang disebabkan oleh muatan Q adalah V sama dengan K dikali QR. Di sini V sama dengan K dikali QR, di mana nilai K-nya ketentuan ini
konstanta kolomnya, yaitu 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini potensial absolut pada ruang tak berhingga atau pada R sama dengan tak hingga adalah 0. Karena prinsip superposisi dan sifat besaran skalar dari beda potensial, potensial absolut pada suatu titik akibat sejumlah muatan titik adalah sebagai berikut. V sama dengan K sigma QI per RI. Di mana RI adalah jarak muatan QI dari titik yang ditanyakan. Q negatif menyumbangkan bentuk negatif pada potensial, sementara Q positif menyumbangkan bentuk positif. Nah, potensial absolut akibat bola bermuatan beraturan pada titik-titik di luar bola atau pada permukaannya adalah V sama dengan K dikali Q per R, di mana Q adalah muatan bola dan potensial ini sama dengan potensial akibat muatan titik Q yang ditempatkan pada titik pusat bola. Selanjutnya, ada yang disebut dengan energi potensial listrik. Nah, atau electrical potential energy. Nah, di sini untuk menggerakkan muatan Q dari ruang tak berhingga ke suatu titik di mana potensial absolutnya V besar, usaha sebesar QV harus dilakukan terhadap muatan tersebut. Usaha ini muncul sebagai energi potensial listrik yang tersimpan di dalam muatan. Dengan cara yang sama, ketika sebuah muatan Q dipindahkan melewati suatu beda potensial V, usaha sebesar QV harus dilakukan terhadap muatan tersebut. Usaha ini mengakibatkan perubahan QV dalam energi potensial muatan tersebut. Untuk kenaikan potensial, V akan positif pada EP dan EP akan meningkat jika Q adalah positif. Saya ulangin. V akan positif dan EP akan meningkat jika Q adalah positif. Tetapi untuk penurunan potensial, V akan negatif dan energi potensial atau EP muatan tersebut akan menurun jika Q adalah positif. Nah, di sini hubungan antara V dan E. Misalnya, dalam suatu area tertentu, medan listrik adalah homogen dan berada dalam arah X. Sebutlah besarnya EX, karena EX adalah gaya pada satu satuan muatan uji positif. Usaha yang dilakukan untuk menggerakkan muatan uji melewati suatu jarak X adalah V sama dengan EX kali X. Nah, di sini medan antara dua plat logam besar dan sejajar yang bermuatan berlawanan adalah homogen. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menghubungkan medan listrik E antara plat-plat tersebut dengan jarak plat dan D beda potensial V. Untuk plat-plat sejajarnya, ini persamaannya V sama dengan ED. Oke. Selanjutnya ada satuan energi elektron volt atau electron volt energy unit. Nah, di sini usaha yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah muatan plus E atau kolom melewati kenaikan potensial 1 volt didefinisikan sebagai 1 elektron volt atau EeV. Oleh karena itu, di sini 1 EV sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 9 kolom dikali 1 volt sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 9 joule. Nah, di sini ekuivalen dengan di sini usaha atau energi dalam EV sama dengan usaha dalam joules per E. Oke, demikian untuk potensial. Selanjutnya adalah untuk kapasitor. Nah, di sini kapasitor adalah suatu alat yang menyimpan muatan. Seringkali, meskipun tidak selalu, kapasitor terdiri dari dua penghantar listrik atau konduktor yang dipisahkan oleh sebuah hambatan atau insulator atau dielektrik. Nah, di sini kapasitans dari sebuah kapasitor didefinisikan sebagai kapasitan sama dengan besar muatan pada salah satu konduktor dibagi besar beda potensial antara konduktor.
untuk Q dalam kolom dan V dalam volt. C dalam farad atau dalam kurung F besar. Nah, selanjutnya ada kapasitor plat sejajar. Di sini kapasitans dari kapasitor plat sejajar di mana kedua permukaan plat yang berhadapan masing-masing dengan luas A dipisahkan oleh suatu jarak D yang kecil ditentukan oleh nih C sama dengan K E0A per D, di mana nilai K-nya sama dengan E per E0 adalah konstanta dielektrik tak berdimensi dari bahan bukan penghantar atau dielektrik antara kedua plat. Dan di situ besarnya nilai E0 adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 2 farad per meter. Nah, untuk keadaan vakum, di mana K sama dengan 1, sehingga kapasitor plat sejajar yang berisi zat dielektrik memiliki kapasitans K kali lebih besar daripada kapasitor yang sama dengan kondisi vakum di antara plat-platnya. Hasil ini berlaku untuk kapasitor dengan bentuk sembarang. Nah, di sini selanjutnya kapasitor secara paralel dan seri. Jadi kapasitor itu bisa disusun secara paralel dan seri. Nah, di sini dilihat pada gambar kapasitans dijumlahkan untuk kapasitor-kapasitor yang disusun secara paralel. Sedangkan untuk kapasitor yang disusun secara seri yang dijumlahkan kebalikan dari kapasitans. Nah, sini bisa dilihat. Ini untuk kapasitor paralel dan ini untuk kapasitor series. Selanjutnya yang terakhir yaitu energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, di sini energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor dengan kapasitans C yang memiliki muatan Q dan beda potensial V besar adalah, nah, di sini PE atau EP sama dengan 1/2 QV sama dengan 1/2 CV kuadrat sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per C kuadrat. Nah, ini dimana Q-nya yaitu kolom, V-nya in volts, C-nya in farad. Oke, sampai sini untuk penjelasan materi potensial dan kapasitornya. Silahkan diperhatikan, dipelajari. Kalau kurang jelas, dibuka-buka buku-bukunya, buku referensinya, referensi-referensi lainnya. Oke, selamat belajar.